anugerahnya kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Bangkit dari Kekecewaan dan Keterpurukan. Lukas 15 ayat 11 sampai 14 berkata, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Belajar dari perumpamaan ini, kita melihat ada waktu-waktunya kita meninggalkan Tuhan. Tetapi pada saat kita kembali kepada Bapa, Dia selalu siap menerima kita. Kita mau belajar dari kehidupan anak yang bungsu ini. Pertama, memiliki kesadaran akan kesalahan. Lukas 15 ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Kesalahan yang kita buat pada masa lalu tentu membuat kita kecewa. Ini jugalah yang dialami si anak bungsu ketika sadar bahwa hartanya sudah habis dipakai untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Langkah awal yang baik dilakukan si anak bungsu, yaitu ketika ia menyadari kesalahannya. Seseorang akan sulit untuk bangkit dari kekecewaannya jika ia sendiri tidak terlebih dahulu memahami kekecewaan, kesalahan, dan masalahnya. 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Yang kedua, si bungsu memiliki niat untuk melangkah. Lukas 15 ayat yang ke-18, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Lukas 15 ayat yang ke-20, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya." Sadar akan kesalahan saja tentu tidak cukup untuk bisa bangkit dari kekecewaan. Dibutuhkan sebuah niat lebih kuat untuk mengubahkan hal negatif menjadi positif. Anak bungsu itu bukan hanya sadar dan kemudian berpangku tangan, tetapi yang ia lakukan adalah bangkit dan pergi kepada Bapanya. Niat dan usaha yang keras akan menghasilkan buah yang baik dalam mengatasi kekecewaan
dan keterpurukan. Yang ketiga, memiliki hidup yang baru. Lukas 15 ayat yang ke-32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ketika sebuah kekecewaan berhasil diatasi, maka langkah terbaik selanjutnya adalah memulai lembaran baru. Tidak lagi terikat dengan hal-hal yang mengecewakan, tetapi mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi masa depan. Filipi 3 ayat 13 tertulis, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Cara terbaik untuk melupakan dan meninggalkan masa lalu yang mengecewakan adalah dengan melakukan pada masa kini hal-hal yang positif dan memuliakan Tuhan. Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 20c berkata, sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.